Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Merlin dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Makassar. Prodi Budidaya Perairan, NIM S309 2019 21018. Saya dari perwakilan kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekosistem mangrove. Jadi teman-teman, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita jika mendengar kata mangrove, apalagi bagi Fakultas Kelautan dan Perikanan. Jadi sedikit tentang mangrove. Mangrove atau biasa disebut juga dengan hutan bakau adalah jenis tumbuhan dikotil yang berhabitat di air payau dan air laut. Mangrove ini ditemukan di pantai dan dipengaruhi juga oleh pasang surut air laut. Adapun jenis-jenis mangrove. Jenis mangrove dapat dibedakan dari struktur perakarannya, bentuk daun, dan juga bentuk buahnya. Adapun jenis-jenis mangrove yaitu Luminicera, Exuaria, Phylocarpus, Aegigeras, Scipifora, dan Nipah. Adapun jenis mangrove yang sering ditemukan di Indonesia yaitu Avicennia, Bruguiera, Cereop, Rhizopora, dan Soniratia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Hidayat dari Prodi BDP. Luminicera recomosa memiliki daun agak tebal, berdaging keras, kaku, dan berumpun pada ujung dahan. Panjang tangkai daun mencapai 10 mm, unik dan letak sederhana, bersilangan bentuk sama dengan bulat telur, menyempit, ujungnya membundar, ukurannya 2 sampai kali 2,5 cm. Bunganya berseksual tanpa gagang, berwarna putih cerah, dipenuhi oleh nektar, panjang tandan 1 sampai 2 cm. Memiliki 2 pinak daun berbentuk bulat. Telur panjangnya 1 mm. Pada bagian pangkalnya letaknya di ujung atau di ketiak. Buah berbentuk kembun dan elips, berwarna hijau kekuningan, berserat, berkayu dan padat. Ukuran panjangnya 7 sampai 12 mm dengan diameter 3 sampai 5 mm. Mangrove jenis ini biasanya tumbuh di sepanjang tepi. Vegetasi mangrove menyukai substrat berlumpur padat. Mereka juga terdapat di sepanjang jalur air yang dipengaruhi oleh air tawar. B. Avicennia alba. Daun permukaan halus, bagian atas hijau mengkilat, bawahnya pucat, unik dan letak sederhana, dan perlawanan bentuk lenset seperti daun akasia. Kadang elips, ujung meruncing, ukurannya 16 kali 5 cm. Bunga seperti trisula dengan gerombolan bunga kuning hampir di sepanjang ruas dan tandan, letak ujung pada tangkai bunga. Formasi bulir, ada 10 sampai 30 tangkai per tandan. Daun mahkota 4, kuning cerah 3 sampai 4 mm. Kelopak bunga 5, benang sari 4, buah seperti kerucut atau cabai hijau muda kekuningan, ukurannya 4 kali 2 cm. Merupakan jenis plonir pada habitat rawa mangrove di lokasi pantai yang terlindungi. Juga di bagian yang lebih asin di sepanjang pinggiran sungai yang dipengaruhi pasang surut, serta di sepanjang pantai. Mereka umumnya menyukai bagian muka teluk. Akarnya dilaporkan dapat membantu pengikatan sedimen dan mempercepat proses pembentukan daratan. Perbungaan terjadi sepanjang tahun. Genus ini kadang-kadang bersifat vivipar, di mana sebagian buah berbiak ketika masih menempel di pohon. Untuk
Euphora apiculata, berdaun berkulit warna hijau tua dengan hijau muda pada bagian tengah dan kemerahan di bagian bawah. Ganggang daun panjangnya 17-35 mm dan warnanya kemerahan. Unit dan letaknya sederhana dan berlawanan. Bentuknya elips menyempit, ujungnya meruncing. Ukurannya 7-19 kali 3,5-8 cm. Berbunga biseksual, kepala bunga kekuningan yang terletak pada ganggang berukuran 14 mm. Letaknya di ketiak daun. Formasinya kelompok, 2 bunga per kelompok. Daun mahkota 4, kuning putih, tidak ada rambut, panjangnya 9-11 mm. Kelompok bunga 4 ke kuning kecoklatan, melengkung, benang sari 11-12, tak bertangkai. Memiliki buah kasar berbentuk bulat, memanjang hingga seperti buah pir. Warna coklat, panjangnya sampai 2-3,5 cm. Berisi 1 biji fertil hipokotil silindris, berbintil, berwarna hijau jingga. Leher kotilodon berwarna merah jika sudah matang. Ukuran hipokotil panjang 18-38 cm dan diameternya 1-2 cm. Tumbuh pada tanah berlumpur, halus dalam dan tergenang pada saat pasang normal. Tidak menyukai substrat yang lebih keras yang bercampur dengan pasir. Tingkat dominasi dapat mencapai 90% dari vegetasi yang tumbuh di suatu lokasi. Menyukai perairan pasang surut yang memiliki pengaruh masukan air tawar yang kuat secara permanen. Jenis mangrove Bruguiera gymnorrhiza. Berdaun berkulit berwarna hijau pada lapisan atas dan hijau kekuningan pada bagian bawahnya dengan bercak-bercak hitam. Ada juga yang tidak. Unit dan letaknya sederhana dan berlawanan. Bentuknya elips samping elips lancet. Ujungnya meruncing, ukurannya 4,5-7 kali 8,5-22 cm. Bunga bergelantungan dengan panjang tangkai bunga antara 9-25 mm. Letak di ketiak daun, menggantung. Formasi soliter. Daun mahkota 10-14, putih dan coklat. Jika tua, panjang 13-16 mm. Kelopak bunga 10-14, warna merah muda hingga merah, panjang 35-50. Buah melingkar spiral. Bunga melintang, panjang 2-2,5 cm. Hipokotil lurus, tumpul dan berwarna hijau tua keunguan. Ukurannya hipokotil panjang 12-30 cm dan diameter 1,5-2 cm. Bruguiera gymnorrhiza merupakan jenis yang dominan pada hutan mangrove yang tinggi dan merupakan ciri dari perkembangan tahap akhir dari hutan pantai serta tahap awal dalam transisi menjadi tipe vegetasi daratan. Tumbuh di area dengan salinitas rendah dan kering, serta tanah yang memiliki aerasi yang baik. Jenis ini toleran terhadap daerah terlindung maupun yang mendapat sinar matahari langsung. Perkenalkan, nama saya Irna dari Prodi BDP dengan NIM S309209210006. Adapun manfaat mangrove yaitu yang pertama memberi nutrisi, karena tanaman bakau memiliki nutrisi yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, sebagai rantai makanan, di mana tanaman ini berperan sebagai produsen. Tanaman ini banyak disukai oleh ikan-ikan kecil dan juga kepiting. Yang ketiga, air di sekitar menjadi jernih. Oleh sebab itu, banyak digalakkan sosialisasi tentang manfaat penanaman pohon bakau di tepi pantai. Yang keempat, melindungi pantai. Tanaman bakau yang tumbuh di tepi pantai dapat melindungi dataran dan dari hempasan ombak secara langsung. Dan yang kelima, dapat dijadikan sebagai kayu bakar. Adapun menurut Ana, manfaat hutan mangrove secara umum yaitu yang pertama, mencegah erosi pantai.
Yang kedua, menjadi katalis tanah dari air laut. Yang ketiga, habitat perikanan. Yang keempat, memberi dampak ekonomi yang luas. Yang kelima, sumber pakan ternak. Dan yang keenam, mencegah pemanasan global. Yang ketujuh, sumber pendapatan bagi nelayan pantai. Yang kedelapan, menjaga kualitas air dan udara. Yang kesembilan, pengembangan kawasan wisata. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan. Karakteristik mangrove. Berikut adalah karakteristik hutan mangrove yang membuat hutan ini berbeda dari ekosistem lainnya. Lahannya tergenang air laut, baik terus-menerus ataupun saat pasang. Mendapatkan sumber air tawar, baik dari sungai atau air tanah yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur. Jenis tanah berlumpur atau berpasir dan banyak mengandung pecahan karang. Arus laut tidak terlalu deras. Fluktuasi suhu udara tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Air payau dengan salinitas 2-22 part per triliun. Topografi landai. Akar tumbuhan mangrove bisa terendam air laut ketika pasang atau terekspos terhadap udara karena berfungsi untuk menyerap oksigen baik dari air ataupun dari udara. Jenis tumbuhan yang tumbuh di hutan mangrove khusus karena harus tahan hidup dengan air asin. Akar tumbuhan mangrove kuat karena berfungsi sebagai penyangga untuk menahan gelombang ombak. Saya Muhammad Ihsan dari Prodi BDP. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu dampak kerusakan ekosistem mangrove. Adapun beberapa dampak buruk yang akan dihasilkan jika ekosistem mangrove mengalami kerusakan. 1. Akan berdampak langsung terhadap ketersediaan bibit kegiatan budidaya sehingga sebagian besar kegiatan budidaya laut maupun payau yang tidak lagi berjalan. 2. Penggundulan hutan mangrove mengganggu keseimbangan ekosistem ikan laut. 3. Selain itu, kerusakan hutan mangrove yang menjadi habitat bagi plankton dan ikan berbagai jenis bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. 4. Wilayah pesisir lebih rentan terkena abrasi. 5. Berkurangnya lahan hijau untuk daerah resapan air dan wisata. Secara spesifik berikut adalah sejumlah alasan mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau karena hutan bakau berfungsi sebagai pencegah abrasi, hutan bakau berfungsi mencegah terjadinya erosi, hutan bakau terbukti mengurangi kekuatan ombak yang datang ke daratan akibat gempa di lautan. Perkenalkan, nama saya Elviana dari Prodi BDP dengan NIM S3092019210001. Selanjutnya, jenis perakaran mangrove. Yang pertama ada akar tunjang. Akar tunjang merupakan akar yang tumbuh di permukaan tanah. Akar ini mencuat dari batang pohon dan dahan paling bawah serta memanjang keluar menuju arah permukaan tanah. Akar ini terdapat pada Rhizopora articulata, Rhizopora mucronata, dan Rhizopora stylosa. Yang kedua, akar nafas. Akar nafas ini berbentuk seperti pensil atau kerucut. Akar ini menonjol ke atas dan terbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horizontal. Akar nafas ini terdapat pada Avicennia alba, Psilocarpus mollukensis, dan Salneratia alba. Yang ketiga ada akar lutut. Akar lutut merupakan akar horizontal yang berbentuk seperti lutut terlipat di atas permukaan tanah yang meliuk ke atas dan ke bawah dengan ujung yang membulat di atas permukaan tanah. Akar lutut seperti ini terdapat pada Bruguiera cylindrica, Bruguiera gymnorrhiza, dan Bruguiera parviflora. Yang keempat, akar papan. Akar papan merupakan akar yang tumbuh secara horizontal yang membentuk seperti pita di atas permukaan tanah, bergelombang dan berliku-liku ke samping seperti ular. Akar ini terdapat pada Psilocarpus granatum. Yang kelima, akar banir. Akar banir memiliki struktur yang hampir sama dengan akar papan, tetapi akar ini memanjang secara radial dari pangkal batang. Akar banir ini terdapat pada Bruguiera gymnorrhiza, Cheirops decandra, dan Heritiera littoralis. Dan yang terakhir, tanpa akar udara. Akar ini merupakan akar biasa dan tidak berbentuk seperti akar udara. Contohnya pada mangrove jenis Aedycera scorniculatum, Lumicera racemosa, dan Psilocarpus rumpi.